Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Wa qala ba'dus salaf talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Baik, dan kita masih di madkhal ila ilmil fiqh ya. Dan kita masuk dalam bahasan terakhirnya yaitu at-ta'rifu bi ba'dil mustalahatil fiqhiyah. Definisi atau pengertian sebagian istilah-istilah fikih. Dan ini mengikuti mazhab, terutama yang mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan terakhir kita sampai pada pembahasan Al-Fardul Aini dan Al-Fardul Kifai ya. Sekarang kita lanjutkan untuk istilah-istilah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun rahimallahu man mata minhum wa hafiza man baqiya wa nafa'ana bi'ulumihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Ar-ruknu, rukun, wa huwa ma wajaba alaina fi'luhu wa kana juz'an min haqiqatil fi'li. Rukun, dan ia adalah sesuatu atau aktivitas atau perbuatan yang wajib untuk kita lakukan. Wajib alaina fi'luhu, wajib kita lakukan. Wa kana juz'an min haqiqatil fi'li, dan ia adalah bagian dari perbuatan tersebut gitu ya, perbuatan tersebut dari suatu perbuatan, dan dia ada bagian dari suatu perbuatan yang kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan. Jadi rukun ini ikhwah fillah hafizakumullah, rukun ini adalah bagian ya atau
termasuk ke dalam pembahasan hukum wajib ya. Jadi wajib atau fardu yang sudah kita bahas sebelumnya di sini ya, fardu ini fardu dan ini wajib ya, yang yaitu sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk dilakukan ya. Nah, dan ini juga ya rukun ini juga termasuk dalam pembahasan wajib ya. Hanya saja ya dia berkaitan secara khusus tentang unsur internal dari suatu perbuatan. Unsur internal dari perbuatan. Wadzalika mislu qiraatil Fatihati fis salati. Itu seperti membaca Al-Fatihah di dalam salat ya, membaca Al-Fatihah di dalam salat. Warruku'i wassujudi fiha. Demikian juga ruku' dan sujud pada salat tersebut ya. Fahadhil umur tusamma arkanan. Nah, perkara-perkara ini disebut dengan rukun ya. Termasuk juga dalam muamalah sebenarnya disebut rukun juga, misalnya rukun jual beli ya. Ada barang, ada harga misalnya. Ada penjual, ada pembeli. Nah, itu juga rukun ya dalam jual beli. Baik. Nah, termasuk tadi dalam ibadah, dalam dalam sholat, dalam wudhu, dalam puasa dan seterusnya. Yang di sini tidak disebutkan yaitu yang seandainya kita tinggalkan ini, maka ya dalam ibadah ya berarti ibadahnya tidak sah ya. Ibadahnya tidak sah. Misalnya seseorang ya dalam mazhab Syafi'i, baik imam, orang yang sholat sendirian maupun makmum, semuanya wajib baca Al-Fatihah tiap rakaat ya. Kecuali pada kasus masbuk yang ada perinciannya nanti. Nah, wajib semua membaca Al-Fatihah. Kalau ada yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, berarti dia meninggalkan rukun, ya salah satu rukun dalam sholat tersebut, dan sholatnya menjadi tidak sah. Nah, demikian juga jual beli, misalnya ada unsur yang tidak terpenuhi, misalnya maka jual belinya menjadi tidak sah. Ya, ada rukun yang tidak terpenuhi, maka jual belinya menjadi tidak sah. Baik. Nah, ini adalah rukunnya. Kemudian berikutnya asyaratu, syarat. Wa huwa ma wajaba fi'luhu walakinnahu laisa juz'an min haqiqatil fi'li. Ia adalah sesuatu yang wajib dilakukan, namun ia bukan bagian dari perbuatan itu ya. Dia bukan bagian internal dari perbuatan tersebut, dari aktivitas tersebut. Nah, ini bedanya rukun dengan syarat ya. Jadi rukun itu bagian dari perbuatan tersebut ya, sedangkan syarat ini bukan. Bal huwa min muqaddimatihi. Tapi ia adalah muqaddimah dari uh, al-fi'al ya, muqaddimah dari perbuatan itu. Nah, dan ini wajib juga sama seperti rukun ya. Sama seperti rukun, sama-sama wajib, dan nanti juga sama-sama berkaitan dengan sahnya sesuatu ya. Bedanya tadi rukun adalah bagian dari sesuatu tersebut, sedangkan syarat ini bukan, namun ia seperti muqaddimah ya dari perkara tersebut. Wadzalika, dan itu misalnya mislul wudu'i wa dukhuli waqti sholati wastiqbalil qiblati. Itu misalnya seperti wudu, masuknya waktu sholat, dan menghadap kiblat ya. Termasuk juga misalnya satrul aurah dan seterusnya ya. Yang mislul wudu'i wa dukhuli waqti sholati wastiqbalil qiblati fahadhil umuru kulluha kharijatun an haqiqatis sholati. Ini konteksnya pada sholat ya. Nah, perkara-perkara ini semuanya di luar dari sholat ya. Artinya dia bukan bagian dari aktivitas sholat. Yang aktivitas sholat itu kan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Nah, jadi antara takbiratul ihram termasuk takbiratul ihramnya sendiri sampai salam itu
bagian dari aktivitas sholat. Nah, sedangkan hal-hal yang disebutkan di sini kan sebelumnya ya. Nah, maka itu disebut dengan syarat ya, disebut dengan syarat. Dukhulu waktu sholat ini, masuknya waktu sholat ini bisa dikategorikan sebagai syarat wajib ya. Dan syarat wajib itu artinya jika ia belum ada maka belum wajib untuk melakukan sholat ya. Belum wajib untuk melakukan sholat. Atau bisa juga disebut dengan sabab wajibnya sholat ya. Sabab wajibnya sholat. Artinya jika waktu sholat belum masuk, maka belum wajib kita melakukan sholat ya. Dan itu juga alasan mengapa ya orang misalnya yang tertidur sebelum masuk waktu sholat, kemudian setelah itu bangun, setelah habis waktu sholat tersebut, dia tidak berdosa. Karena apa? Karena dia tidak melakukan taksir di sana ya. Karena dia tidur sebelum ada kewajiban. Dia tidur sebelum datang kewajiban sholat ya. Dan dia terbangun setelah memang habis waktu sholatnya ya. Artinya dia tidak berdosa meski tentu tetap wajib qadha ya, tetap wajib qadha. Nah, bisa disebut dengan syarat wajib, tadi bisa juga disebut dengan sabab wajib sholat ya. Dan di sisi yang lain atau di satu sisi bisa dimasukkan juga dalam syarat sah sholat ya. Dan ini yang dimaksud di sini ya. Bisa dimasukkan dalam syarat sah sholat, yaitu maksudnya adalah orang yang sholat zuhur misalnya sebelum masuk waktu sholat zuhur ya, maka tidak sah dia untuk sholat zuhur tersebut ya. Tidak sah dia untuk sholat zuhur di waktu itu ya. Artinya belum tertunaikan kewajiban pelaksanaan sholat zuhur di waktu itu ya. Belum tertunaikan waktu zuhur di kewajiban waktu zuhur di waktu itu. Adapun sholat zuhur yang dikerjakan sebelum waktunya tadi, apakah fi dzatiha pada zat sholatnya itu sendiri sah atau tidak? Nah, itu ada perinciannya. Ada perincian pembahasan berkaitan dengan qadha sholat sebelumnya ya. Namun kita tidak bahas itu. Nah, yang kita bahas adalah kalau seseorang sholat zuhur hari ini misalnya, ini hari Kamis ya, Rabu malam ini menurut perhitungan Islam ya masuk hari Kamis sudah ya, atau menurut perhitungan Qamariyah ya, ini sudah masuk ke hari Kamis. Nah, misalnya seseorang sholat zuhur di hari Kamis ya, dan dia belum melaksanakannya sebelum masuk waktunya, maka sholat zuhurnya di hari Kamis itu ya, di tanggal itu belum tertunaikan. Artinya belum sah atau tidak sah. Nah, itu maksudnya di sini. Adapun wudu dan menghadap kiblat jelas ya. Sholat seseorang tanpa wudu, sedangkan dia tidak ada uzur untuk meninggalkan wudu, dan sholat orang yang tidak menghadap kiblat, ya, sedangkan dia juga tidak memiliki uzur untuk tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Ya. Maka sholatnya tidak sah. Nah, ini adalah syarat-syarat sah sholat ya. Nah, dan ia bukan bagian dari sholat itu sendiri, wa muqaddimatun 'alaiha, dan dia adalah muqaddimah atas sholat. Wala budda minha li sihhatis sholati. Dan perlu kepada syarat-syarat ini untuk sahnya sholat. Ingat, ini cuma satu contoh ya. Cuma contoh syarat, yaitu syarat sah sholat ya. Itu pun juga belum semua syarat sah sholat disebutkan. Dan ini berlaku juga baik dalam dalam ibadah yang kita sebutkan ini. Ibadah juga bukan cuma sholat ya, ada wudhu dan segala macam, dan juga berlaku dalam muamalah dan seterusnya ya. Jadi ada syarat-syarat seperti itu. Misal di antara rukun akad nikah adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan ya. Dan syarat misalnya mempelai perempuan, syarat dari mempelai perempuan adalah dia bukan istri orang misalnya. Maka kalau dia statusnya masih istri orang, pernikahannya menjadi tidak sah ya. Pernikahannya menjadi tidak sah. Atau misalnya dalam transaksi jual beli ya, harus ada barang ya yang diperjualbelikan, dan barang ini adalah barang yang dimiliki oleh si penjual atau dia memiliki hak untuk menjualnya. Misalnya dia adalah wakil ya.
dari pemilik barang tersebut. Nah, kalau dia bukan pemilik barang tersebut dan juga bukan wakil dari pemilik barang tersebut ya, um, dan kasusnya bukan kasus salam ya, akad salam, karena salam ya tidak boleh ditakyin bendanya. Kalau ini sudah dia tentukan barang yang mana, nah dia jual barang itu, maka tidak sah. Karena apa ya, tadi di antara syarat barang ya, yang boleh dijual itu adalah ya apa, dia memiliki hak untuk mentasarrufkan barang tersebut ya, untuk menjual barang tersebut, baik karena barang itu adalah milik dia atau dia diberi kuasa um, atau memiliki hak untuk menjual barang tersebut. Baik. Nah, hal ini tusamma syurutan, dia disebut dengan syurut, jamaknya. Jamak dari syarat adalah syurut. Baik, ini istilah keenam. Kemudian kita lanjut pada istilah berikutnya, al-mandub. Al-mandub. Saya perlu beri catatan ya, ikhwah fillah hafizakumullah, bahwa kalau melihat penggunaan istilah di sini dan penjelasan pengertiannya, apa yang disebutkan di sini oleh para penulis Al-Fiqhul Manhaji ini mengarah pada kalangan awam ya, atau mengarah kepada selain mutakhasis dalam fikih. Um, karena penjelasan ini memang ya perlu penjelasan lebih lanjut dan perincian ya kalau ingin lebih detail sebenarnya. Namun untuk kalangan awam, agar mereka bisa beramal dengan benar, penjelasan di sini sudah cukup ya. Baik, kembali. Al-mandubu wal mandubu huwa ma talaba asy-syar'u fi'lahu, lakin talaban ghaira jazimin. Haitsu yatarattabu as-sawabu ala fi'lihi wa la yatarattabu al-iqab wa la yatarattabu al-iqabu ala tarkihi. Mandub adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk dilakukan. Namun tuntutannya tidak jazim, tidak tegas. Artinya masih boleh untuk tidak dilakukan. Atau di sini yaitu bagi yang melakukannya dia berhak mendapatkan pahala ya kalau dia lakukan karena Allah ya. Dan dia berhak mendapatkan dan dia tidak berhak atau tidak layak mendapatkan hukuman karena meninggalkannya. Ini mandub ya. Tidak layak mendapatkan hukuman karena meninggalkannya. Uh, namun di sini apa di sini konteksnya tentu adalah ketentuan uh, apa ketentuan dalam fikih dalam arti batasan-batasan konsekuensi sebuah perbuatan ya. Bukan berarti uh, bukan berarti apa namanya, bukan berarti ini jadi diremehkan ya, bukan berarti ini jadi diremehkan. Jadi bagaimana kita memandang perbuatan mandub ini ya? Em, Jawabannya adalah ya dia adalah eh, ya tadi perbuatan yang kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala, namun kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa. Ya. Dan ini tidak ada salah sama sekali ya dalam penjelasan ini ya. Artinya memang begitulah gitu. Memang begitulah ketentuannya. Namun bukan berarti kemudian ini diremehkan atau diabaikan ya. Bukan berarti diremehkan atau diabaikan. Karena apa? Ya karena perbuatan mandub ini adalah perbuatan yang mengandung banyak sekali kebaikan ya. Perbuatan yang mengandung banyak sekali kebaikan dan uh,
Dan bagi orang yang melakukannya, dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaannya dan menjadi orang yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi orang yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadi kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ya kita perlu memandang dari sekian sisi ya. Dari satu sisi bahwa bahwa perbuatan mandub ini kalau ditinggalkan tidak berdosa, iya gitu. Ya, kalau ditinggalkan tidak berdosa, iya. Jadi kita tidak selayaknya bersikap keras kepada orang yang meninggalkan perbuatan mandub. Karena itu bukan kemungkaran. Karena itu bukan perbuatan kemungkaran. Dan tidak juga mencelaknya. Misal antum dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melakukan sebagian perbuatan yang mandub ini. Misalnya eh, antum rajin sholat sunnah misalnya. Nah, maka itu adalah kebaikan ya. Itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada antum. Allah berikan taufik kepada antum untuk melakukan itu. Namun kalau antum menemukan ada orang yang misalnya kurang ya, dalam sholat sunnah ini, antum bisa memberikan irsyad ya, bukan berarti tidak boleh diingatkan ya, boleh saja. Antum boleh berikan irsyad, jelaskan keutamaan misalnya sholat-sholat sunnah tersebut, sudah gitu. Namun antum tidak berhak melakukan nahi mungkar kepadanya atau mencelaknya, menghardiknya dan semisalnya karena dia meninggalkan hal itu ya. Karena itu tidak wajib. Karena itu tidak wajib. Demikian juga qiraatul Quran ya, di luar di luar sholat gitu ya, kan tidak wajib ya. Kemudian puasa sunnah dan lain-lain. Maka bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah melakukan amal-amal ini, maka ini sebuah kebaikan yang luar biasa. Yang Allah dengan perbuatan-perbuatan itu, Allah akan jadikan dia orang yang dekat dengannya. Namun, ya tadi kembali lagi, bagi orang yang ketika antum lihat orang itu tidak diberikan taufik yang sama, atau tidak dimudahkan oleh Allah untuk melakukan hal yang sama, maka tidak layak dicela. Irsyad boleh, memberikan apa petunjuk, memberikan saran, boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, asal disampaikan dengan cara yang baik dan tidak disamakan caranya dengan peringatan kepada orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib ya. Karena dua hal ini berbeda. Nah, namun kembali lagi ya bagi bukan berarti juga kita remehkan gitu ya. Bukan berarti kita remehkan. Karena amal-amal mandub ini yang akan mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku ketika dia senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Nah, jadi dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan seterusnya ya. Nah, jadi kita sebagai pribadi kepada diri kita sendiri ya, kepada diri kita sendiri, maka silahkan untuk berbuat seideal mungkin ya. Silahkan berbuat seideal mungkin. Namun ketika kita menilai orang lain ya jangan menyikapi seperti sikap terhadap diri kita sendiri ya. Makanya masyhur perkataan ulama, zaka fatwa wa hadza taqwa ya. Zaka fatwa wa hadza taqwa. Ketika ulama misalnya ada seorang ulama ya, saya tidak perlu sebutkan nama beliau, yang berpendapat bahwa cadar tidak wajib misalnya. Namun ternyata putri beliau memakainya. Ketika ditanya oleh seseorang, beliau mengatakan bahwa itu fatwa, bahwa beliau berfatwa memang tidak wajib ya berdasarkan apa istimbat beliau ya, terhadap dalil-dalil yang ada, beliau berkesimpulan itu tidak wajib. Namun beliau katakan yang ini takwa dalam arti beliau sendiri memahami bahwa memang memakainya itu lebih utama.
Ini mungkin akan ada perdebatannya, tapi ini kan kita melihat dari sudut pandang beliau ya. Beliau menganggap bahwa yang memakai itu tetap lebih utama. Karena itu beliau katakan ini takwa. Dalam arti, dalam konteks untuk amal pribadi, beliau berusaha untuk sebaik-baiknya. Atau juga seperti yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf ya, bahwa beliau ketika ditanya orang tentang pakaian yang terkena percikan air tanah gitu ya, eh, terkena becekan, apakah perlu diganti sebelum melakukan sholat gitu. Beliau fatwakan tidak perlu, tidak wajib, ya, tidak harus gitu. Artinya bisa aja langsung sholat dengan pakaian seperti itu. Namun beliau ketika mengalami hal yang sama, beliau pulang dulu ke rumah, ganti pakaian, baru kemudian menuju ke tempat sholat. Nah jawabannya juga sama tadi, bahwa itu fatwa, ini takwa. Tentu ada kadarnya ya, supaya tidak sampai jatuh pada was-was dan takalluf dalam pelaksanaan syariat. Dan juga ada ungkapan yang masyhur ya, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan, hal-hal yang dianggap baik ya bagi orang-orang taat secara umum, bisa jadi adalah hal yang jelek ya bagi orang-orang yang uh, makamnya lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini yang agak susah difahami oleh sebagian orang ya. Sebagai contoh, ada perbuatan yang dia ya boleh-boleh saja, artinya tidak sampai pada perbuatan haram misalnya, atau itu hanya perbuatan mubah. Namun bagi orang yang berada pada makam tertentu, ya, pada orang yang berada pada level tertentu dalam ketakwaan, perbuatan semacam itu tidak layak bagi beliau, tidak layak bagi beliau. Nah itu yang disebut oleh sebagian ya hukama ya, dengan ungkapan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jadi sayyi'ah di situ bukan berarti perbuatan buruk dalam arti buruk dicela, bukan, tapi maksudnya ada perbuatan yang tidak layak, perbuatan yang sebenarnya mubah tapi tidak layak bagi kalangan tertentu. Nah, kembali lagi, tapi itu ada batasnya ya, ikhwafillah hafizakumullah ya. Yaitu orang yang memang sudah sampai pada makamnya. Namun bagi orang yang belum sampai makamnya, kalau dia memaksakan diri untuk berada di tingkat itu, pertama biasanya tidak tahan, yang kedua memang tidak tepat ya. Makanya para ulama juga ketika membahas tentang bab wara' ya, dan bab wara' itu diantara maknanya adalah, wara' itu diantara maknanya adalah seseorang yang meninggalkan perbuatan yang zahirnya boleh, ya. Seorang yang meninggalkan perbuatan yang zahirnya boleh dan difatwakan boleh, namun ada apa ada potensi ya itu jatuh pada perbuatan yang tidak boleh gitu. Meskipun pada dasarnya boleh. Meskipun pada dasarnya boleh. Contohnya misal seseorang yang misalnya dia tinggal di daerah muslim ya, daerah muslim, eh, dan kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ya di negeri-negeri muslim atau di daerah muslim lah, kalau di Indonesia ini mungkin lebih tepat di daerah muslim, daging sembelihan mereka itu halal secara umum. Karena ya ghalabatuzon itu disembelih oleh seorang muslim dengan cara Islam ya. Beda halnya dengan sembelihan di negeri non muslim dan non ahli kitab juga, dengan perincian tentang ahli kitab itu tentunya. Nah, sembelihan mereka hukum asalnya tidak boleh ya, haram. Karena diduga kuat itu tidak disembelih oleh non muslim uh, dan juga non ahli kitab ya, dan sembelihan mereka haram ya. Nah, jadi misalnya sembelihan di daerah muslim ya, secara umum ya harusnya halal gitu ya. Zahirnya kan halal ya. Dan difatwakan juga oleh ulama tentu itu halal, boleh-boleh saja. Namun kalau muncul misalnya dia ada sedikit keraguan ya, karena misal ya macam-macam lah, mungkin dia
berpandangan misalnya orang yang meninggalkan sholat itu sudah tidak muslim lagi gitu misalnya, dan dikhawatirkan orang-orang yang menyembelih em, ayam atau daging tersebut adalah kalangan ini misalnya, atau dia khawatir karena banyak yang tidak paham fikih gitu. Jangan-jangan ayamnya ini tidak disembelih sesuai aturan syariat, misal gitu ya. Tapi kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak terlalu kuat sebenarnya, karena ya zahirnya tidak menunjukkan hal itu ya. Tapi ada kekhawatiran-kekhawatiran itu, dan kekhawatirannya juga bukan berarti 0% juga kemungkinannya ya. Ada kemungkinan tapi kecil. Nah, maka bagi orang yang mau bersikap wara, silahkan gitu ya. Silahkan dia bersikap wara. Namun ya kembali lagi, orang yang layak bersikap wara semacam ini adalah orang-orang yang sudah beres hal-hal yang jelas-jelas haram. Kalau ternyata dia masih enjoy, masih menikmati hal-hal haram yang biasa dia lakukan, kemudian dia bersikap wara pada sebagian perkara yang lain, maka ini bukan makomnya. Ya. Ini bukan makomnya. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhuma, ketika penduduk Irak ya yang saat itu ya punya keterlibatan ya dalam pembunuhan Al Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma, um, ada yang bertanya kepada beliau tentang status darah nyamuk gitu ya, dan ada riwayat yang lain. Terlihat sekali mereka hati-hati sekali dalam perkara-perkara semacam itu. Namun ya di sisi yang lain mereka begitu mudah menumpahkan darah sahabat Nabi dan bahkan cucu kesayangan Nabi. Yang ini kemudian dikecam oleh Ibnu Umar ya, um, bahwa ya itu sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak layak. Mereka begitu hati-hati dalam perkara yang lebih kecil ya, namun dalam perkara yang besar sekali mereka malah tidak bersikap hati-hati. Baik, ini sedikit sebagai tambahan saja ya, supaya kita bisa menyikapi perbuatan mandub ini dengan cara yang tepat. Namun kembali lagi, pengertiannya ya tidak salah ya. Karena saya temukan juga ada semacam poster-poster yang seakan-akan menyalahkan ya pengertian mandub dan makruh biasanya juga menurut fuqaha ya. Seakan-akan pengertiannya itu salah gitu. Padahal pengertiannya betul. Apa yang disebutkan oleh ulama tentang mandub itu seperti apa, makruh itu seperti apa, itu betul gitu. Hanya saja memang perlu penjelasan lebih lanjut kalau kita bicara bagaimana sikap kita yang benar terhadap perkara-perkara tersebut ya. Jadi ya begitulah. Wallahu a'lam. Baik. Wa misalu dzalika, dan contoh perbuatan mandub itu adalah salatud duha wa qiyamul lail wa siyamu sittati ayyamin min Syawal wa ghairu dzalika. Contohnya salat duha, qiyamul lail ya salat malam, puasa 6 hari di bulan Syawal dan lain-lain. Fahadhil ibadatu in fa'alnaha uthibna 'alaiha. Kalau ibadah-ibadah ini jika kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan pahala, kita akan diberikan pahala. Wa illam naf'alha, dan jika kita tidak mengerjakannya, lam nu'aqab ala tarkiha, kita tidak dihukum karena meninggalkan perbuatan-perbuatan mandub ini. Wa yusamma al-mandub sunnatan wa mustahabban wa tatawwu'an wa naflan. Dan mandub ini juga disebut dengan istilah lain sunnah, mustahab, tatawwu' dan nafil ya. Nah, jadi sunnah ini sinonim dari mandub, demikian juga mustahab, tatawwu' dan nafil. Menurut istilah yang masyhur inda Syafi'iyah ya. Adapun sebagian ulama lain membedakannya. Termasuk misalnya mazhab Imam Malik, mereka membedakan istilah-istilah ini ya. Meskipun sama semuanya dari sisi ini di bawah wajib ya. Di bawah wajib, di atas mubah. Ya, ini sepakat sama ini. Hanya saja sebagian membedakan misalnya dari sisi apakah perbuatan itu senantiasa dilakukan oleh Nabi
atau hanya sekali-sekali saja dilakukan oleh Nabi, atau bahkan misalnya itu perbuatan baik namun ya Nabi tidak mengerjakan gitu misalnya. Nah, sebagian ulama membedakan istilahnya. Nah, sedangkan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i yang masyhur inda Syafi'iyah, istilah-istilah ini sama. Ada sebagian ulama Syafi'iyah yang juga membedakan, cuma yang masyhur di kalangan Syafi'iyah ini sama artinya. Baik. Em, dan istilah sunnah sebagaimana maklum ini pengertiannya berbeda-beda tergantung tinjauan kita dari sisi apa ya. Em, Sunnah menurut muhaddisin dengan sunnah menurut usuliyin itu berbeda. Sunnah sebagai masadir fikih Islam ya, sebagai sumber hukum fikih Islam tentu berbeda juga dengan misalnya sunnah dalam pengertian hukum bagian dari hukum syar'i dalam fikih yang itu yang sedang kita bahas saat ini dan lain-lain ya. Jadi istilahnya sama tapi penekanan di pengertiannya itu berbeda-beda tergantung tinjauannya. Baik. Kemudian berikutnya al-mubah. Al-mubahu wa huwa ma kana fi'luhu wa tarkuhu sawa'an. Ya. Li'anna syar'a lam ya'murna bitarkihi wa lam ya'murna bifi'lih. Bal ja'ala lana hurriyatat tarki wal amal. Baik. Yaitu sesuatu atau perbuatan yang mau dilakukan ataupun ditinggalkan sama saja. Karena syariat tidak memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Sebagaimana tidak memerintahkan kita juga untuk melakukannya. Um, Bahkan menjadikan kepada kita ya kebebasan, kemerdekaan untuk meninggalkan atau melakukannya. Walidzalika lam yatarattab ala fi'lil mubah au tarkihi sawabun wala iqab. Karena itu ya, melakukan ataupun meninggalkan perbuatan mubah ini tidak mengandung pahala dan tidak juga hukuman. Ya. Ini dari sisi zat perbuatan mubahnya itu sendiri ya. Adapun dari sisi yang lain maka ia bisa berpahala ya. Ia bisa berpahala. Yaitu ketika misalnya kita niatkan perbuatan mubah itu sebagai untuk membantu perbuatan amal soleh kita ya. Untuk membantu amal soleh kita. Atau kita niatkan untuk ya untuk kebaikan dan semisalnya yang itu mengandung pahala ya. Sebagai contoh makan, makan itu pada asalnya mubah ya. Makan pada kondisi normal itu mubah. Em, Pada kondisi tertentu bisa wajib bisa haram ya. Tapi pada kondisi normal dan yang dimakan halal itu mubah. Karena itu dorongan manusiawi ya. Nah, itu mubah. Namun jika kita niatkan makan kita itu misalnya untuk menguatkan kita melakukan amal soleh, maka itu jadi pahala karena dia menjadi wasilah untuk terlaksananya amal soleh tersebut ya. Misal dia di pagi hari makan, tujuannya makan supaya apa? Supaya dia kuat untuk bekerja, supaya dia kuat untuk bekerja. Nah, mengapa dia bekerja? Jawabannya karena untuk mencari uang tentunya ya. Dan uang itu digunakan apa? Untuk menafkahi keluarga yang wajib dia nafkahi. Dan menafkahi keluarga yang wajib dia nafkahi itu ada bagian dari ketaatan dan pelaksanaan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di sini berarti ada unsur ruhiyah ya. Unsur bahwa dia melakukan amal-amal yang sifatnya duniawi tadi itu semuanya ditujukan untuk Allah gitu ya. Ditujukan karena Allah Tabaraka wa Taala. Maka berpahala, bekerjanya berpahala. Makan paginya dia untuk bekerja tadi itu juga berpahala. Meskipun ya kembali lagi zat makan paginya sendiri sebenarnya
sebenarnya mubah gitu ya. Tidak berpahala dan tidak berdosa. Nah, sebaliknya kalau dia jadikan itu wasilah untuk keharaman, maka jadi haram ya, maka jadi haram. Misalnya dia makan untuk kuat berzina, wal maka ya jadi perbuatan haram karena itu menjadi wasilah pada keharaman. Nah, kembali lagi motivasi di belakang perbuatan itu bisa mempengaruhi pahala atau tidaknya atau dosanya perbuatan tersebut meskipun asalnya adalah mubah gitu. Meskipun asalnya adalah mubah. Nah, di sisi yang lain perbuatan mubah ini juga tadi sebagaimana kita sebutkan ya, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin misalnya. Maka pada orang-orang yang berada pada makom tertentu, perbuatan mubah ini mungkin sesuatu yang tidak baik ya. Karena apa? Karena berarti dia ketinggalan em, hal yang lebih utama ya. Ketinggalan hal yang lebih utama. Tapi ini bagi orang-orang berada pada makom tertentu ya. Orang-orang berada pada makom tertentu. Makanya di kita ya ikhwafillah hafizakumullah ya di masyarakat muslim harusnya memang ada standar minimal amal ya. Standar minimal amal yang itu memang hal yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Nah, di atas itu berarti sudah sesuatu yang merupakan keutamaan ya, yang setiap orang mungkin atau tidak setiap orang mendapatkan itu. Tapi minimal ada batas minimalnya tadi. Ada batas minimalnya. Dan secara umum sebenarnya sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin ya. Hanya saja di masa-masa sekarang agak bergeser gitu. Bagi contoh, ya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini kan standar minimal ya. Ibadah sholat yang kita kerjakan di bagi seorang muslim ya sholat 5 waktu di setiap harinya. Nah, namun di kalangan tertentu sudah dianggap ini orang yang sudah taat sekali gitu ya, atau istilah mereka alim gitu ya. Dan ini istilah alim nih istilah yang berbeda dengan alim ya dari bentuk mufrad dari ulama ya. Meskipun ya akar katanya sama ya, sumbernya sama. Cuma penggunaannya, istiamalnya berbeda. Nah, alimnya mereka itu maksudnya ya orang taat beragama gitu. Jadi sholat 5 waktu itu sudah standar taat sekali gitu. Karena apa? Karena mereka biasa tidak sholat ya. Atau biasa sholatnya sekali-sekali saja. Nah, itu tentu tidak tepat ya. Nah, jadi misalnya sholat 5 waktu, ya Ramadan puasa gitu. Eh, Kalau punya uang dan tercapai nisab dan haul berzakat, nah itu standar-standar minimal ya. Tidak melakukan perbuatan haram, zina dan segala macam. Nah, itu adalah standar minimal dari seorang muslim. Siapapun muslim tersebut, pada level apapun muslim tersebut ya secara ya tadi makamnya tadi kalau istilah saya itu tidak boleh lepas dari hal-hal semacam ini karena ini standar minimal. Nah, di atas itu sudah keutamaan yang setiap orang mungkin berbeda ya dan setiap posisi mungkin perlu berbeda gitu. Dan tidak bisa disamakan dan tidak bisa beralasan ini kan mubah gitu. Tidak bisa beralasan ini mubah karena em, ada banyak hal gitu yang membedakannya. Ada banyak hal yang membedakannya. Baik. Tapi kembali di zat perbuatannya ya mubah ini ya tadi tidak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan dosa atau hukuman. Baik, kembali. Wa misalu dzalika qauluhu ta'ala, dan misalnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan jika salat Jumat sudah ditunaikan, salat Jumat sudah ditunaikan, maka intisyarlah kalian di muka bumi ya, uh, bersebaranlah kalian di muka bumi dan carilah ya, wabtaghu min fadlillah. Carilah sebagian karunia dari Allah tabaraka wa taala. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Afadat hadhil ayatu annal amala ba'da salatil jumu'ati mubah. Ayat ini menunjukkan atau memberikan faedah bahwa amal kerja, bekerja, mencari uang ya, atau apapun sebenarnya, bekerja yang mencari nafkah setelah sholat Jumat itu hukumnya mubah. Mengapa? Padahal di sini ada perintah ya. Ini kan fantashiru ini kan perintah ya. Intasyara yantashiru
intashiru ini fi'il, dan perintah apa fi'il? Perintah amr ya. Dan amr kan pada dasarnya hukumnya wajib ya. Uh, Kata jumhur ulama, jumhur usuliyin, mutlaqul amri lil wujub. Nah, namun para ulama di sini mengatakan ada qarinah ya. Ada qarinah, ada indikasi, ada faktor tambahan yang mengalihkan dari hukum wajib menjadi hukum mubah ya. Ada perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang hal ini, tapi bekerja setelah sholat Jumat ulama tidak ada yang mewajibkan ya. Tapi tentang kaidahnya tadi ada perbedaan pandangannya, yaitu perintah yang disampaikan setelah ada larangan sebelumnya. Setelah ada larangan sebelumnya. Apa konsekuensi hukum dari perintah setelah ada larangan sebelumnya itu? Nah, larangannya adalah di apa namanya di ayat sebelumnya ya. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, di situ ada tinggalkanlah jual beli. Jadi larangan jual beli ketika sudah ada nida ya azan, dan bagi yang azannya dua berarti azan kedua dalam sholat Jumat. Nah, itu dilarang untuk jual beli dan hal-hal semisal jual beli ya, yang melalaikan dari pelaksanaan sholat Jumat ya, itu terlarang, haram hukumnya. Nah, kemudian di ayat berikutnya kan diperintahkan malah untuk bekerja. Diperintahkan untuk bekerja. Nah, perintah setelah adanya larangan, apa ketentuannya? Nah, ini para ulama berbeda pandangan ya. Dan yang dipegang oleh Syafi'iyah ya umumnya adalah larangan setelah perintah, apa kebaliknya. Perintah setelah larangan, adanya perintah setelah ada larangan itu berkonsekuensi perintah itu hukumnya mubah. Perintah itu hukumnya mubah. Nah, karena itulah di sini dikatakan bekerja setelah sholat Jumat mubah berdasarkan ayat ini ya. Nah, ini contoh mubah. Jadi bekerja atau beraktivitas setelah sholat Jumat itu hukumnya mubah. Faman syaa amila, siapa saja yang mau silakan untuk bekerja kembali ya. Ngantor lagi kalau memang masih jam kantor gitu. Atau ke pasar lagi berdagang misalnya silakan saja. Waman syaa taraka. Tapi kalau yang lain tidak ingin melakukan ya langsung libur gitu setelah sholat Jumat ya silahkan juga ya. Intinya hal ini tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Maksudnya tidak diperintahkan yang berkonsekuensi kewajiban atau bahkan kemanduban, dan juga tidak dilarang, artinya tidak haram dan tidak makruh, ya mubah saja. Mubah saja. Dan banyak lagi contoh-contoh perbuatan mubah lain dengan beberapa ketentuan tambahan sebagaimana saya sampaikan. Baik, mungkin ini ya ikhwafillah hafizakumullah, kajian kita malam hari ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat ya, dan kalau antum menemukan ada kekeliruan dari yang saya sampaikan ya, silahkan untuk dikoreksi ya. Dengan ketentuan antum memang punya ilmu tentang perkara yang dikoreksi tersebut ya. Dan tidak mensyaratkan antum harus bergelar ini itu ya, karena syaratnya itu ilmu, bukan gelar, bukan lulusan mana, bukan status sosialnya apa ya. Tapi ilmu, syaratnya itu ilmu. Kalau antum punya ilmu tentang perkara ini dan antum temukan saya memang benar-benar salah ya, dan kesalahannya memang kesalahan yang sudah jelas bahwa itu memang salah ya, maka silakan dikoreksi ya, silakan dikoreksi. Nanti saya cek koreksi atau kritik antum itu apakah betul. Kalau betul akan insya Allah akan saya terima, tapi kalau tidak betul akan saya beri tanggapan ya. Karena tanggung jawab saya ketika ada yang mengkritik saya, maka tanggung jawab saya adalah menjelaskan apakah kritikan itu betul atau tidak. Ya, supaya orang yang menyimak kajian saya tidak kebingungan gitu. Apakah yang saya sampaikan itu betul atau tidak ya. Baik. Kemudian ada beberapa tanggapan ya dari YouTube ya. Pertama ini ada pertanyaan tentang kajian saya yang lain ya. Syarah Umdatul Ahkam, apakah insya Allah Syarah Umdatul Ahkam masih tetap jalan ya. Ini kajian khusus. Insya Allah masih tetap jalan.
Cuma memang sudah sangat lama libur ya. Maksud saya belum ditutup ya kajiannya. Silakan tunggu kabarnya saja. Semoga Allah Ta'ala beri kemudahan sehingga bisa dilanjutkan kembali. Tapi secara keputusan belum ada keputusan itu dihentikan ya. Jadi masih berjalan. Kemudian ada link download kitab Al-Fiqhul Manhaji. Ini bagi yang menyimak via YouTube ya. Karena nanti akan kita bagikan rekamannya di YouTube. Bagi yang menyimak via YouTube, silakan bergabung ke grup pencinta ilmu syar'i, grup WhatsApp pencinta ilmu syar'i, karena setiap kajian akan berjalan akan diinfokan termasuk tautan unduh kitabnya ya. Jadi tautan download kitabnya ada, bahkan formulir pertanyaan bagi yang ingin bertanya juga kita sediakan untuk saya tanggapi di pertemuan berikutnya. Jadi yang mengikuti nanti dari YouTube dan belum bergabung dengan grup WA pencinta ilmu syar'i, silahkan bergabung di dalamnya. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Al-afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah khairan. Iya.